semuanya, selamat datang di channel gua. Di sini adalah tempat gua cerita tentang buku yang gua baca yang berjudul Factfulness yang ditulis oleh Hans Rosling, seorang dokter. Dan kali ini adalah video kelima dari series buku Factfulness yang gua baca. Dan kali ini kita akan membahas bab tentang naluri terhadap ukuran. Biasanya ketika kita melihat suatu angka, persepsi kita itu udah terbawa dari ukuran angka tersebut, misalnya juta atau miliar atau mungkin satuan gitu ya. Sebelum kita membahas ke pembahasan yang lebih jauh, ada satu quotes yang bagus menurut gua dalam buku ini, yaitu adalah dalam kemiskinan yang paling dalam, Anda tidak boleh mengerjakan sesuatu secara sempurna. Apabila Anda melakukannya, itu sama saja mengambil sumber daya dari tempat di mana sumber daya tersebut bisa lebih berguna. Jadi, dalam bab ini Dr. Hans Rosling menceritakan tentang pengalaman dia ketika bekerja sebagai dokter di daerah Mozambik, khususnya di distrik Nacala. Jadi setelah bekerja, dia menghitung-hitung ternyata dalam 1 tahun jumlah anak yang meninggal di rumah sakit tersebut itu ada 52 orang. Dan untuk satu distrik Nacala ini hanya ada satu rumah sakit. Terus dia penasaran kan, sebenarnya untuk distrik ini berapa angka kematian anak dalam 1 tahun seluruhnya. Ternyata didapatkan bahwa dalam area tersebut dalam 1 tahun ada 39.000 anak yang meninggal per tahun. Sehingga kalau dipikir-pikir, kerja keras dia sebagai dokter di rumah sakit tersebut hanya akan menyelamatkan 1,3% dari total anak yang meninggal di daerah tersebut. 98,7%-nya itu meninggal di rumah atau meninggal ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan ternyata berdasarkan data, upaya yang paling maksimal, yang paling optimal untuk menurunkan angka kematian anak adalah dengan meningkatkan pendidikan seorang ibu, dengan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis seorang ibu, sehingga anak tersebut tidak jatuh sakit karena ibu merawat anak-anak mereka dengan perawatan yang tepat. Dr. Hans Rosling sendiri ini dia menyarankan kepada kita ketika kita melihat suatu angka, kita harus melakukan 2 upaya sehingga angka yang kita lihat itu bermakna. Yang pertama adalah membandingkan angka tersebut dengan angka lain dalam konteks yang sama. Kemudian tips kedua adalah pembagian. Kita ambil contoh kasus untuk kematian anak di bawah umur 1 tahun di dunia pada tahun 2016. Pada tahun 2016, angka anak yang meninggal di bawah umur 1 tahun itu jumlahnya 4,2 juta jiwa. Dari sini kita berpikir bahwa angka tersebut lumayan gede kan, ada jutaan anak yang meninggal di tahun 2016. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan angka kematian anak di tahun sebelumnya, tahun 2015, ternyata tahun 2015 itu sendiri dia ada 4,4 juta jiwa. Jadi kalau kita bandingkan secara menyeluruh, prestasi kesehatan di tahun 2015 itu lebih baik dibandingkan tahun 2000. Di tahun 2016 itu lebih baik dibandingkan tahun 2015. Tapi nggak sampai di situ. Kita harus membagi dengan angka kelahiran. Karena bisa aja di tahun 2016 angka anak yang meninggal itu sedikit karena memang
jumlah anak yang lahir di tahun tersebut sedikit. Jadi setelah kita membandingkan dengan angka lain sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih utuh. Untuk kontrasnya, kita bakalan bagi dengan angka kelahiran di tahun 1950. Jadi, tahun 2016 itu ada 141 juta jiwa atau 140 juta kelahiran di dunia. Sehingga kita mendapatkan bahwa rate angka kematian anak itu berada pada 3% atau dari 100% atau dari 100 kelahiran ada 3 anak yang meninggal. Sedangkan pada tahun 1950 itu jumlah anak yang meninggal ada 14,4 juta jiwa dengan angka kelahirannya itu 97 juta jiwa. Sehingga kalau kita membagi 14,4 dibagi 97, kita akan mendapatkan angka atau rate di 15%. Jadi dari sini kita mendapatkan informasi bahwa dalam 100 kelahiran anak ada 15 anak yang meninggal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tahun 2016 itu secara umum fasilitas kesehatan di dunia itu telah membaik karena dari 1950 itu anak atau rate anak yang meninggal itu 15% dan tahun 2016 itu udah 3%. Ya, dari gua sekian, kita lanjut ke video ke-6. Terima kasih.